draw hasil dari Derby Italia. Berbagi angka nih, Juventus menghadapi Inter Milan. Ya, tentu sebenarnya harapannya Juventus inginnya semua fans adalah menang ya. Gua juga berharapnya menang. Rata-rata semua pengen menang lah lawan Inter. Cuman kita harus sadari betul bahwa Inter memang kekuatannya berbeda dengan 6 tahun, 7 tahun yang lalu, di mana kita kayaknya pasti menang. Bukan kayaknya, emang selalu menang. Ya, Ya, di home selalu menang, tapi kali ini kita apakah harus puas berbagi angka? Apakah kita senang dengan berbagi angka ini? Nah, ini pengen gue ajak ngobrol-ngobrol salah satu teman gue juga yang sering menjadi narsum Suara Juventini dan sudah mengisi tetap di Suara Juventini. Kenalan dulu dengan siapa yang pakai topi ini nih apa? Lutfi, Lutfi, enggak ya? Bukan ya? Beda ya. Dulu topi jerami ya. Oke, kita kenalan dulu dengan siapa? selamat malam teman-teman dan juga penonton setia Suara Juventini. Gua Genta, biasa jadi host, tapi kali ini ada host yang lebih legend. Jadinya gua jadi teman berbincang aja lah ya. Gua Genta dari Bintaro. Oke, Oke. thank you Genta. Kita ada satu informasi, Nah, kita sudah buka untuk fitur membership. Apa hmm. sih gunanya? Untuk mensupport Suara Juventini ya, supaya Suara Yeay. Juventini ini bisa berkembang, bisa besar, butuh dukungan dari kalian. Jadi, ayo dong, join di fitur membership kita, join di ya nanti banyak program-programnya di situ nanti kelihatan apa yang akan kita lakukan. Jadi kita Ya. bisa interaksi nih, kita bisa ketemuan bahkan dengan kalian eh, klik gabung di fitur membership. Bisa Oke? jadi narsum juga ya. Yoi, jadi lu nanti bisa kita ajak bicara, kita bisa ajak dalam program-program off air kita. Nah, di situ banyak deh tuh kalau lo klik gabung ntar banyak lah keterangan-keterangan apa yang kalian bisa lihat atau dapatkan. Oke? Jadi join ya. Nah, kita mereview suatu pertandingan yang penting nih, penting buat Yes. Juventus, penting buat para fans dan selalu dikasih temanya adalah derby. Derby itu adalah satu kota, satu satu wilayah. Berarti ini ngomongin negara Italia atau kompetisi di Serie A yang menguasai, ngomongin menguasai memang ada tiga klub ya, Juventus, Milan dan Inter. Cuman selalu dilekatkan derby di Italia ini kepada pertandingan Juventus melawan Inter Milan. Nah, Ya. lu bagaimana perasaan lu ketika lu akhirnya tahu satu-satu? Kalau perasaan gue sejujurnya pengennya nggak gitu. Agak gitu Pengennya apa nggak gitu. hasilnya? Maksudnya, ya kenapa satu-satu? Padahal waktu itu kita pernah Oh, menang 2-0, 1-0, ya artinya udah sering menang gitu. Jadi kok kayak anti klimaks gue ngerasanya, perasaan gue ya. Karena gue hmm. ngerasa di home itu kita melawan Inter biasanya pemain Juve lebih semangat. Allegri juga kelihatannya biasanya punya magisnya gitu melawan Inter di home itu bisa menang gitu. Nah, tapi ya entahlah jadi Ya, ya. berbagi Benar, angka benar, gini. benar, benar. Ya, ya oke gimana Ken lu ngelihatnya perasaan? Kalau gue tadi sebenarnya salah satu kekecewaan gue udah lo sampaikan tadi. Gue udah setuju banget yang soal magis dan lain sebagainya. Tapi gue ada beberapa lah alasan general gitu. Kalau gue lihat memang secara hasil mengecewakan, tapi memang gue tuh nggak tahu ya musim ini nih karena memang Allegri sering sebut kita itu objektifnya empat besar gitu ya. Hmm. Nah, aku jadi kayak banyak pemakluman gitu ya. Karena gue menganggap hasil Juve berada di peringkat dua dan kemarin kalau menang kita bisa peringkat satu itu udah kayak nilai plus banget gitu. Jadi ngelihat semalam gue kecewa sih kecewa banget. Tapi gue selalu mencoba balik ke perkataan Allegri soal objektif itu dan gue pribadi bahkan apa ya mengharapkan malah gelar Juve itu ya kopak lah gitu ya. Maksudnya Iya. Scudetto tuh ini aja lah benar-benar kayak sekedar nilai plus aja tapi gue pengennya minimal kopak jadi gitu. Jadi intinya jangan kosong juga sih. Nah, kalau balik lagi ke tadi malam memang gue ngelihat sebuah permainan walaupun satu-satu tapi seru lah tadi lu bilang di RBD Italia dan kemarin juga dari kedua tim masang pemain yang berwarga negara Italia juga banyak gitu ya. Udah lama juga mungkin gak Juve lawan Tapi Inter lu dengan selalu ngeh ya, selalu ngeh ya maksudnya. Kalau gue perhatiin selalu komentar lu, wah ada nih warga negara itu selalu ngeh ya karena lu Azuri minded sih. iya iya gua ngeliat dan gue Gue sebenarnya nggak juga apa pernah ya. ngeh tak kalau Azurinya siapa yang main, nggak pernah ngeh gue. Taunya ya udah Juventus gitu. Kalau lu selalu ngeh gitu ya. Oh ini Gue Azurinya selalu nih. marwah lah menurut gue kalau pemain Italia Iya di iya. Juve. Cuman kan, Nah, cuman kalau gue kan nggak ngeh. Kalau lu ngeh gitu kan. iya 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 dan sekarang posisinya Inter lagi banyak pemain Italia yang jadi pemain inti di senior sedangkan Juve banyak
Cuman beberapa ada yang masih di U21 kan gitu. Jadi sebenarnya sih dua-duanya oke lah. Tadi malam gue termasuk yang melek terus sih gitu walaupun hasilnya itu sama. Iya, iya. Tapi kalau bicara derby nih, ada derby Hmm. apa Madonina, ada derby Capitale, ada El Clasico di sebelah. Inggris tuh ada istilah-istilahnya nggak sih, temanya nggak sih? Mereka nggak ada ya. Big match gitu aja kayaknya ya. Ada nggak sih Nah, itu istilah-istilah sih gitu? cuma kalau Liverpool Everton tuh ada nggak ya waktu itu sebutannya? Derby Merseyside. Eh, Ah iya. Oke, kita beda wilayah kayak Liverpool MU ada nggak mereka? Nggak ada ya. Nggak ada istilah ya, nggak ada Gua nggak temanya ada. ya. Hmm. Nah, kalau ngomongin tadi gue sebutin sebenarnya kan keras ya. Maksudnya Hmm. hajar-hajaran tempur gitu. Gue nggak ngeliat itu tadi malam. Kayaknya kurang derby gue ngeliat tadi malam. Kurang. Gue ngeliat itu di menit akhir pas Cuadrado masuk. Pas Cuadrado masuk itu baru berasa derby itu. Digebukin si Ya, Cuadrado tuh. ya. Digebukin banget tuh si Cuadrado dihajar sama Kean, sama Gatti, sama Kostik dihajar tuh mereka. Cuman gue selebihnya kayak gitu kayak intrik-intrik segala ada sih intrik kayak Hmm. si Ciesa yang dijatuhin yang itu menjadi proses golnya dia ya. Tapi Hmm. ternyata nggak dianggap pelanggaran. Ada beberapa intrik, tapi kayaknya kurang kurang derby gua ngelihatnya tadi malam. Kayak inian aja, kayak permandingan mediocre, maaf nih. Ya, 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 ya. Ah, gitu, lu ada nggak perasaan seperti kayak kurang panas gitu, kayak kurang dulu kan sampai Thiago Motta yang Cek-cekan. cekek-cekekan. Lu ingat Ya. gak Giovinco dihajar Cambiaso di akhir-akhir? Ya, Ah, benar, benar. Ingat gua. musim kemarin Cuadrado ribut sama siapa ya? Ribut sama Zeko. Jadi Hmm. panas. Lu lihat itu nggak sih tadi malam? Gue setuju lu. Tidak terlihat dan udah paling gampang tuh terpancar ketika full time. Mereka pada salaman baik-baik, terus salaman sama wasit semua. Kayaknya menganggap ya udah mungkin Rutinitas ya. iya iya dan dia menganggap bahwa ya udah kita bertarung untuk Scudetto tidak dari match Apa ini karena masih gitu. Giornata 13 kali? Setuju itu. Jadi mereka mungkin menganggap bahwa ya Scudetto bukan di match ini gitu. Jadi ya udahlah satu sama tuh fair buat buat mereka berdua gitu kan. Buat mereka berdua, buat kedua tim gitu. Jadi benar dan ya Cuadrado terakhir itu masuk yang dihajar tadi Kean dan juga Kostik itu ya bumbu kecil aja ya tidak bisa menutupi seperti yang lo bilang tidak bisa menutupi bahwa Derby d'Italia semalam itu soft banget bener gitu jadi tidak panas lah gitu ya. Ketutup yang katanya misalnya golnya Lautaro hasil dari Chiesa di senggol Darmian nggak seramai biasanya lah. Ya, ya lebih kayak ya pertandingan bola lah. Ya, bukan bukan Iya yang tajuknya derby lah. betul. Kalau ngomongin El Clasico, kayak El Clasico yang paling lama di klasikal Esico kayak apa yang di Argentina, Boca lawan River Plate. River Plate. Itu Kacau. udah gebok-gebokan. Ya walaupun itu nggak enak ya pasti kartu kuning kartu merah. Cuman nontonnya begitu. Iya semalam. Nontonnya kayak rival banget gitu. Iya, iya, iya. Oke, ngomongin pertandingan tadi kita udah lihat bahwa kita menyikapi pertandingan ini kelihatannya kurang tensinya, terus berbagi Ya. angka. Cuman kalau kita bicara proses gol nih, proses Ya. golnya si siapa? Si Vlahovic. Nah, untuk Ya. proses golnya Vlahovic, menurut lu seperti apa? Kalau menurut gue, ya nanti lo dulu deh, gimana kalau menurut lo prosesnya gol Vlahovic? Dari yang dia ngerebut bola dari Dumfries, terus kasih Chiesa, apa Hmm. menurut lo itu sebuah skema, ataukah memang kemampuan skill individu apa gimana? Ketika bola udah di Chiesa itu udah skema tapi memang kalau proses di mana Vlahovic bisa akhirnya dapat bola dan akhirnya dia punya visi untuk kasih ke Chiesa itu kelebihan dari Vlahovic gitu kan dia memang apa tuh udah lama nggak golin juga kan sekitar berapa udah berapa yang lo tahu 71 berapa hari, dua 71 bulan hari lebih. kan nah iya dia 71 hari nggak golin dan gue lihat kemarin dan yang kita tahu juga kan sebelum match lawan Inter ini bahkan jelang pertandingan lawan Inter yang kita tahu yang mau dipasang adalah Chiesa dan Moise Kean di depan kan bukan Vlahovic gitu kita udah siapnya Vlahovic bakal cadangan ternyata dia jadi inti nah membuktikanlah dia dengan sebuah bilang gitu ya dia berhasil eh, membongkar Empat pertahanan tahun. Juve Kalau lo mau hitung Inter udah mulai nanjak di 4 tahun dari Conte. Conte ya. Ya. Tapi pas pas sorry dikit ya. Hmm. Pas pandemi itu pas Juve Sari pelatihnya siapa? Conte ya? Conte itu startnya. Tapi Conte belum juara waktu itu kan? Belum, musim depannya baru Conte. Pas Pirlo. Yeah. Oh iya, oke benar-benar pas Pirlo ya. Benar-benar gue setuju. Jadi situ tuh. Ya mulai dapat Bastoni itu kan di situ ya. Hmm.
Nah, ya jadi cost goalnya itu dia berhasil memporak-porandakan lah bisa dibilang pertahanan Juve yang menurut gue tiga center back ini Bremer, Gatti dan Rugani bermain sangat perfect dalam beberapa match terakhir. Tapi karena Inter memang lagi bagus dan dia punya apa ya mungkin combo-combo yang udah disiapkan gitu ya. Combo tuh Dia maksudnya adalah one eh, two atau passing kombinasi gitu maksud lo ya. Ini ya, combo-combo ada orang sebagian menganggapnya paket McD nih atau paket makanya ya, ya, lo ya, harus ya, jelasin kombonya apa nih. Kombonya ya, ya. one two lah biar gampang Wantu. menerjemahkannya. Wantu-wantu yang bisa dibilang itu berhasil gitu karena Rugani kepancing walaupun sebenarnya kita tidak apa ya secara gol kita tidak nggak tahu kalau lu tahu kalau gue secara gol tidak menyalahkan banget pertahanan kita karena memang Internya yang bagus gitu jadi Hmm. mereka bisa membuat Rugani kepancing dia bisa membuat Bremer ragu untuk ngambil sekali gitu Hmm. kan dan dia karena kecepatan passingnya itu Lautaro udah tahu bahwa template-nya Turam Turam lagi Turam bener kan Turam Iya tuh. kasih ke dia dengan jarak seberapa sehingga Gatti juga telat Nah, kalau gue pribadi, gue melihat gol pertama itu ada kesalahan Inter. Ya, sepenuhnya tidak bisa 100% itu karena Vlahovic dan Chiesa. Kesalahan hmm, Inter adalah salah satunya adalah Dumfries yang out of position. Jadi ketika, kalau lo perhatikan lagi, ketika Vlahovic berhasil mengambil bola dari Dumfries, hmm, Dumfries Barella mengisi posisinya Dumfries di area kanan. Dia langsung mengejar Chiesa. Anehnya ya harusnya Dumfries itu kan ke tengah ya, mengisi posisinya Barella. Cuman ya Dumfries ikut ketarik ngejar Barella juga karena dia mikir oh itu pos gue harus tanggung jawab. Tapi Barella udah di situ. Alhasil Vlahovic kosong. Nah itu yang terjadi. Jadi sebenarnya yang gue sorotin adalah Inter melakukan sebuah kesalahan yang sangat detail. Yaitu lu perhatikan Vlahovic kosong kan? kosong dan Iya. ini sedikit loh ya Hakan yang ditaruh di posisinya Brozovic musim lalu juga bertahan tidak sebagus Brozovic Oh iya itu beda aja sih, sih. beda. Beda Jadi beda beda itu nggak bisa karakter ya. ada karakter. Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau gue perhatikan di situ ada kesalahan Inter. Baru kedua itu adalah kemampuan dari skill individu Chiesa dan Vlahovic. Kemampuan skillnya Chiesa adalah apa? Dia mampu melihat posisi Vlahovic dan memberikan passing yang terukur. Hmm, Jadi, itu kan kelebihan dong, assist yang terukur. Vlahovic tadi yang gue jelasin sama lu, tendangan yang terukur. Itu kan skill. Itu setuju. nggak bisa pemain-pemain, maksudnya pemain sembarangan lu bisa shoot center ya di tengah. Lu Dan kan, dia pakai kanan Lon. cuman kan penempatan bolanya Iya. gitu. Kalau Pakai lo kalau orang kaki kanan kan biasanya naruhnya ke kiri. Dia bukan kaki kanan ya, dia kaki kiri. Dia kayak kiri, cuman masuk kan pasti kiper juga akan ngira-ngira mungkin dia pakai kiri gitu. Ternyata kiri dilosin pakai kanan Ya gitu. artinya dia pakai pola gaya tubuh yang paling memungkinkan untuk bisa nendang ya. Hmm. Apa body shape-nya atau pola apa kuda-kudanya paling enak untuk nendang. Gitu. Kalau dari Inter sendiri, gue pikir gue juga setuju juga bahwa individu dari pemain Inter jago. Ya Thuram speednya kenceng, Bremer susah ngejar, dan golnya Lautaro itu pergerakan tanpa bolanya Lautaro gila sih. Gila. Gila itu sampai Gatti nggak bisa ngebaca. Nah itu yang terjadi. Cuman ya memang setelah itu karena nggak ada proses gol lagi, momen itu hanya muncul beberapa saat aja. Seperti Juventus dan Inter, momen itu hanya muncul beberapa saat. Selebihnya masing-masing disiplin sih. Nggak, NC. iya nggak ada yang bikin kesalahan-kesalahan lagi gitu loh. Mungkin setelah Betul. itu mereka di briefinginnya begitu tuh sehingga di babak kedua lebih aneh lagi. Iya. Gue setuju, setuju banget gue. Kelihatan banget main save-nya gitu kan. Ya kita Iya. ya ntar kita masuk ke detail statsnya. Maksudnya kan Oke, ibaratnya kita langsung aja deh. Kita langsung aja mengenai rating. ah Nah, rating kita ngomongin Juventus ya. Yang paling bagus Vlahovic 8 ya jelas ya. Nah, ya Vlahovic 8. kan 71 hari baru golin. Kata temen gue nih kurang ajarnya. Ntar 71 hari lagi golin lagi. 71 hari golin, ntar 71 hari lagi golin lagi. Buset, Pak. Monza nih lawannya Kayak masa. ular dong. Kayak ular habis makan, kenyang, baru golin lagi nanti. Vlahovic, Chiesa sama-sama bagus. Nah, yang tersorot sekali, yang hijau-hijau, Bremer. Ini juga dari Footmob ya. Szczesny Hmm. bagus, Rabiot bagus. Sisanya itu semua parah. Dan maksudnya C lah, nggak sampai merah sih, C. Cuman yang paling parah adalah Caviglia nih atau Hans Nicolucci. Caviglia nih. Dia adalah pemain yang dikasih kepercayaan untuk jadi line up, menjadi seorang regista. Cuman di sini poinnya parah. Gue melihat dia kayaknya
tegang ya, tegang. Di babak kedua mungkin ada rasa percaya diri, cuman momennya nggak pas. Ada satu momen dia tuh di depan kotak penalti malah digocek, dipaksain gocek malah kerebut. Di pinggir dia paksain gocek malah kerebut. Jadi rasa percaya dirinya memang lagi belum sebaik Locatelli. Ya wajar sih karena emang jarang main. Ya itu sih sayangnya ya, dia dimaininnya line up-nya pas lawan Inter sih. Itu Ya, sayangnya sih. Menurut gua kalau dia nggak dimainin lawan Inter sih, menurut gue sih oke-oke aja sih. Nah, kalau menurut lu menurut gimana dari gimana? rating-rating ini? Kenapa nggak kalau kita pernah lihat di beberapa akun bola gitu kan katanya mau Miretti yang dipasang di situ gitu kan. Hmm. Kenapa ke Villa gitu kalau menurut lo itu dulu. Kalau menurut gua, kenapa Cavilla ya, Miretti memang kan udah di format lebih seringnya menjadi gelandang serang. Berarti kan Oke. itu pada saat porsi latihan, itu pasti akan dicoba posisinya si Hans ini menjadi seorang regista. Ya namanya latihan kan beda ya, nggak ada tekanan, lawannya juga nggak ada, teman-teman sendiri. Mungkin dianggap Allegri is okay gitu loh. Kalau mau di format jadi gelandang serang kan Miretti mungkin dia nanti untuk nge-backup mengganti McKennie gitu. Gua Ya, lihatnya seperti itu. Ya menurut gue sayang juga ya gitu dikasih kesempatan. Itulah maksudnya bahwa nggak gampang untuk menjadi superstar sepak bola tuh nggak gampang. Ketika iya, lu dikasih kesempatan juga lu belum tentu bisa jago kan gitu. iya, benar. Nah, Kesempatan juga nggak lama dan nggak sering kan, apalagi ya harus benar-benar bisa menarik hati gitu, ibarat. nah, dari rating-rating ini apa yang lu pengen menjadi bahasan? Kalau dari gue sih Hans lah ya, selain Vlahovic tadi. Apa gimana? Iya, Hans benar lu bilang dia sebenarnya sayang banget tidak bisa dimanfaatkan walaupun pemaklumannya karena lawannya Inter gitu kan. Yang bisa dibilang orang baru main 5 menit kok musim ini gitu kan tiba-tiba suruh jadi starting 11 gitu kan lawan Inter. Ya semoga aja kalau memang ibaratnya kita udah tahu lah bahwa Juve kan bisa dibilang pas-pasan nih stoknya di tengah. Ya Allegri harus banyak mainin dia lah, apalagi misalnya lawan Monza gitu kan, ya harus dimainin lagi sih. Gitu biar biar dapat potensi aslinya gitu keluar. Itu Hans lah bener gue setuju. Kalau dari yang lain gue ngelihat Kostic juga nggak memainkan match yang bagus sih semalam Iya, gitu biasanya banyak. Kostic itu kan jinxnya atau kryptonite-nya Inter nih. Tapi ya memang dia kayaknya sulit untuk mengeluarkan crossing-crossingnya dia ya. Iya, mungkin Simon Inzaghi juga udah baca kali gitu bahwa Kostic juga musim lalu benar-benar jadi protagonista gitu kan, asis sama golin gitu, Hmm. gitu dan dia Dumfries lewat ada Darmian, Darmian ini kan jahil gitu kan, jadi agak kena sih. Jadi gue kalau menyoroti soal rating memang Kostic ini agak membuat gue kecewa sih gitu. Kalau kayak McKennie, Cambiaso sih rata-rata air lah mainnya gitu ya. Di sini kalau kita lihat menarik nih kan Chiesa, Vlahovic, Martinez sama Thuram bisa dibilang empat orang ini nih walaupun beda tim tapi secara rating mirip-mirip ya. Karena memang ternyata empat orang inilah yang membuat perbedaan sih di match kemarin. Hmm. Gitu. Iya, 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 iya. Kalau gue perhatikan sebenarnya Juventus ingin ingin mematikan Di Marco ya. Jadi dia Oh iya. eh Di Marco dia nggak terlalu tampil, padahal Di Marco itu sering menjadi perusak Ya, ya perusak Cambiaso klub-klub. juniornya Hah? lumayan berhasil ya. Kenapa? Jadi sebagai junior di Marco gitu kan lumayan berhasil lah ganggu walaupun dia Iya. kena kartu. Tapi karena kita memfokuskan berat di kanan Juventus, yang mana dihadapin sama Di Marco, akhirnya kiri kita sering dieksplor sama Thuram, sama Darmian, ya kan? Makanya kita tuh dibobolnya memang lewat area kiri, di mana kita memang pengen jaga Di Marco, ganti-gantian tuh McKennie sama Cambiaso untuk nge-handle Di Marco, plus sama si Gatti juga gitu kan, gimana nge-handle Di Marco, cuman ternyata di kirinya Darmian dia menjadi invert, dia maju Darmian sama Dumfries tuh lebih Ya, cenderung lebih sering dapat bola kalau gue perhatikan dibanding benar. dibanding Di Marco sampai benar-benar kita nggak ngelihat dia satu pergerakan satu ya yang kita tahu lah Di Marco yang gocek-gocek crossing masuk ke dalam kotak penalti nggak kelihatan kan benar kan Iya, benar. mati Barella Di juga Marco. kelihatan kemarin Nah, bagus lah. Barella itu dia kalau nggak dapat posisi yang enak dia standby di sayap. Dia dari dulu gue udah perhatiin gitu dia. Dia pasti Iya, akan iya. minggir ke sayap dia. Jadi ya emang yang lebih mondar-mandir lebih ke Miki sama Hakan sih. Iya. Untungnya Hakan itu jarang ngeluarin sud-sud dari luar kotak penalti.
Iya, Kan benar. tuh ada satu, cuman selebihnya nggak keluarin lagi dia. Berarti memang Juventus tuh ketat banget ya, ketat banget ininya apa eh, lapisan pertahanannya ketat banget. Nah kalau lu pribadi ada nggak dari Inter yang lu perhatikan itu menjadi key playernya mereka? eh Dia tadi Thuram sama Turam ya. Martinez sih kalau untuk match malam ya. Tapi kalau kayak kalau overall musim ini sih kayak Di Marco tuh udah paling benar sih kalau lo sebut key player gitu. Beruntung banget, bukan beruntung deh, juga karena kabar hasil main Juve lah ya. Ya dia nggak berkembang semalam gitu karena dia menurut gue sih salah satu back terbaik dunia lah saat ini. Dan kalau lo lihat penggantinya dia tuh si siapa namanya pemain Brazil Carlos Augusto itu sekarang di timnas Brazil pemain inti dia. Tapi Di Inter cadangannya cadangan. Di Marco di Inter gitu kan. Lucu juga gitu terus kelas Brazil tapi cadangannya pemain Itali gitu. Dan Di Marco lebih bagus-bagus dan semalam Di Marco nggak kelihatan tuh. Nggak kelihatan. Gua Juve oke. Iya, dia bisa matikan di Marco, cuman masalahnya Inter seimbang. Betul. Kanannya masih ada Dumfries, masih ada Thuram, masih ada si siapa Darmian. Darmiannya kan maju mulu tuh, Darmiannya. Ya kalau di Baik, Azuri dia main begitu nggak sih? nggak dia Azuri kan dia sebenarnya nggak dipakai buat sampai gimana Nggak main banget sampai karena depan gitu ya. iya yang itu di si kalau dia cadangan di Lorenzo tuh. Kalau di Lorenzo yang main si Napoli itu baru tuh sampai depannya kalau Darmian kayak buat kayak bertahan gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Ini Oke. kayak kalau misalnya Hmm. sayap kanan kita tuh berarti kalau nggak Cambiaso ya balik lagi si Weah ya. Tuh Weah kan ini udah lama banget ya nggak ini ya. Ya cedera dia, Ya lama ya, lumayan lama cedera, loh. cedera dia. Jeda internasional aja dia udah nggak ikut kan tuh 2 minggu kan. Oh. Iya, namanya juga cedera. Dan Iya. akhirnya Locatelli masuk lagi sebagai cadangan baru beda ya. Lu ngerasa ada Beda. bedanya nggak? Setuju. Ada passing-passing berani dari dekat dan berani ngontrol bola. Dia berani kayak semacam merintah lah ya gitu. Tahan dulu, ini dulu ya layak ke Hmm. DM atau Regista aja gitu. Kalau si Hans kan nggak berani kayaknya mungkin tuh kalau nggak keluar lah. Bener gue setuju. Sesimpel passing-passing pendek yang di antara pemain lawan itu keluar pas Locatelli gitu. Sering gitu. Sesimpel itu udah bikin beda sih. Modalnya modalnya 2 musim tuh untuk jadiin si Locatelli regista. Betul. Wah itu kacau banget 2 musim awal. Di musim ini emang better sih. Gue akuin better. Dibanding Ya, musim-musim sebelumnya. Musim-musim sebelumnya parah. Lebih kayak jadi gelandang bertahan aja. Kenapa ya, gue bilang lebih bagus Locatelli? Ketika Locatelli ada long ballnya itu kelihatan lagi. Hans kan nggak ada melakukan long ball. Bola yang bisa direct jauh ke depan untuk area sayap, terus berani kontrol dulu, terus berani passing ke depan. Nah itu nggak ada di Hans. Hans tuh lebih kontrol kasih pemain terdekat. ya. Benar, benar, benar. Hans kasih pemain terdekat. Nah kalau Locatelli udah mampu punya visi gitu loh. Semua lapangan bisa dijelajahin sama jangkauan matanya dia. Kalau Hans Benar. tuh masih yang kalau kita main bola, siapa yang nemu aja dah gue passing Iya. gitu. Ya Oke, kalau kita terakhir mengenai kali ya. kenapa? Kalau kata main dari awal sih kemarin kalau lagi fit lah maksudnya mungkin Ya beda beda cerita. memang, beda. Nah, statistik ya orang-orang mungkin sudah bisa menyadari atau bisa menerima kali ya kalau Allegri itu mainnya defense dan posisinya parah banget 30%. Pak jauh. Ya, 34%. Cuman satu pertandingan itu menurut lu 4 shoot doang, 1 shoot on target, 1 big chance dan 1 gol. Jadi artinya sekali kesempatan langsung jadi gol. Apa menurut lu ini sudah bagus ataukah jelek? Kalau gue pribadi jelek. Kenapa? Karena menurut gue gini, lu posisi nggak ada masalah, tapi counter attack-nya banyakin. Artinya total shoot lu, big chance lu, shoot on target lu lebih banyak. Ya posisi itu kan cuma lama megang bola doang. Kalau nggak nyampe kotak penalti juga buat apa kan gitu. Iya, iya, benar, Kalau benar. buat gue sih ini jelek. Kenapa? Lu benar-benar bertahan doang ini. Iya, Ya artinya kalau misalkan lu banyakin shoot, artinya lu banyak skema untuk bisa serangan counter attack, ya itu lebih bagus. Cuman memang gue perhatiin tadi kan rating pemain back Inter juga lagi hijau semua yang lagi bagus juga. Jadi emang itu salah satu karena kita lagi ngelawan Inter sih menurut gue salah satunya juga yang bikin kesempatan-kesempatan kita untuk menciptakan peluang menjadi dikit. Dari statistik-statistik ini apa nih yang menjadi passing kita juga rendah, ya iya, jelas lah ya. Jadi kita nih kayak lagi nguber-nguber bola aja nih. benar. Ya, gimana? Gua Apa yang lu lihat dari statistik ini? gua bedah sedikit juga memang ternyata kita dapat poin di shoot dan juga on target itu di babak pertama kan. Di babak kedua malah nggak ada sama sekali sih. Ya nggak ada. Jadi benar-benar babak kedua tuh yang mestinya kita bisa
curi gol atau curi kemenangan, malah sebenarnya sama sekali tidak berdaya lah ya gitu ya. Walaupun Internya sendiri juga tidak berbahaya di babak kedua, cuman satu kali shot on target gitu, dan total shot juga cuma sekali. Jadi bener balik lagi ke pembicaraan kita di awal sih, bahwa match ini nih bener-bener polos banget sih, soft banget gitu. Iya, iya, iya. Gitu ya, nggak derby di Italia yang sangat ramah tamah sih. Iya, iya. Ya, nggak sebagaimana yang kita harapkan ya. Yang Iya, babak bombastis keduanya ya. Iya. sayang. Karena kalau gue lihat, dua-duanya sama-sama mengincar kelemahan counter attack masing-masing. Bahwa Juventus di counter attack kewalahan juga kan. Betul. Ibaratnya it works gitu. Kata Simic, bisa nih nyuri gol dari counter attack dibanding kita build up serangan, terus mereka numpuk, Dan kita nggak dapet gol. Kayaknya lebih baik kita nunggu momentum buat serangan balik. Inter ngelihatnya gitu. Ya Juventus juga sama, dari awal juga udah pengennya serangan balik. Jadi babak kedua itu ibaratnya kalau bisa dikasih kata-kata, lu duluan dah, ya lu maju duluan dah. Jadi ibaratnya, ayo ayo pukul sini, ya lu dong duluan. Jadi sama-sama apa? Menunggu, sama-sama menunggu sebenarnya. Walaupun Inter lebih banyak megang bola di area sendiri juga. ya, Gitu. benar-benar. Ya itu Jadi babak jadi kedua kayak babak kedua itu baru hidupnya pas Cuadrado masuk aja sih. setuju. Benar, ada kayak penetrasi-penetrasi gitu kan. Iya, Iya, berani gitu megang bola sendiri. Untung nih iya. nggak lolos juga sih. Jadi ya ini Sih. derby Italia yang menurut gua paling membosankan dari setiap dari Italia yang sebelum-sebelumnya ya. Karena sebelum-sebelumnya derby Italianya kan pertama menang-menang kan bikin happy ya Ya, gitu loh. Terus juga ada bubu-bubunya gitu. Ya entah VAR lah, entah apalah. Final Copa juga tuh termasuk seru, inget gak lo? Yang kita yang di akhirnya Roma. kalah. Iya, Oh iya, itu seru. seru Malah itu. gue kira kita bakal menang. Itu kan sampai sampai perpanjangan waktu kan. Iya. Perpanjangan waktu si Lautaro nyangkutin kaki. Anjing gue bilang. Iya, delik kan kena kan. Bukan, dia nyangkutin kakinya di Bonucci. Oh, Bonucci ya, iya, iya. Pokoknya gue juga di Delik situ. udah nggak ada final Copa itu. Delik itu kan udah musimnya Allegri. Pertama musimnya Allegri di season kedua Oh iya, benar. Benar. gitu. Jadi ya menurut gue sih apa ya derby di Italia ini kalau nggak dibikin lebih menegangkan lagi, ya ini jadi kayak pertandingan reguler. Jadi Harus dijaga nih itunya tuh. Marwahnya. nggak Internya juga nahan juga masalahnya. Itu dia, dua-duanya sama-sama nahan. Karena Inter tahu gue kalau habis-habisan gue kena counter attack kayak pertandingan-pertandingan sebelumnya. Jadi Inzaghi juga ngebaca, Allegri juga ngebaca. Itulah pelatih Italia tuh, ngedepanin taktik dibanding ngedepanin idealisme. Ya, dan ini juga ya tadi yang kita bilang bahwa keduanya juga mungkin tanda kutip sepakat secara nggak langsung ini match masih jauh lah dari Oh perebutan iya, iya. gitu, penentuan Scudetto gitu kan. Ya seperti yang gue bilang di review bahwa ini kalaupun menang cuma jadi stepstone, batu Ya, loncatan, bukan ngunci Scudetto. Ya jauh lah ini Giornata 13. Si benar, Giornata benar. 13. Ya, mudah-mudahan kita apa menyaksikan lagi derby yang sebenarnya. Karena menurut gua kalau di kandang Inter kayaknya lebih seru sih. Bawaan ini panasnya itu kalau di kandangnya mereka. Iya, Karena kan benar. tekanan tekanan stadion sana lebih lebih gila ya. Ya, dan gue selalu pede sih kalau Juve main di Giuseppe Meazza gitu ya. Ya, Karena kita memang sering kita menang juga. benar. Oke, gitu aja kali ya mengenai review. Gue pikir cukup karena kita berdua aja. Jadi gue rasa kita nggak perlu panjang-panjang. Dan tadi kita sudah tahu hasilnya adalah 1-1 dan sementara Yes. kita masih aman di posisi kedua karena beda sama Milan gapnya cukup jauh ada 5 poin. Sekarang jadi gap Yes. 4 poin. Jadi ya kita masih ada di track di Scudetto walaupun pelatihnya tidak bilang Scudetto. Ya, Ada 3 pemain yang gua perhatiin yang udah bilang kita ngincer Scudetto. Danilo, Rabiot, sama Pitek kalau nggak salah. Kalau Cesa dia bilang nggak. Pokoknya pemain-pemain ini bilang kita ngincer Scudetto kalau nggak salah ya. Dan Danilo Rabiot, iya benar. Danilo Rabiot, Locatelli, nggak tahu deh. Pokoknya kalau Cesa bilangnya mengikuti kata pelatih, 4 besar. ya Karena dia mungkin. ngerasa masih junior kali ya, nggak berani ngomong, Dia nggak berani ngincer ngomong. Opa lagi kali, Kiesa juga. Iya iya iya. Oke teman-teman, itu aja dari kita. Tapi sebelum kita akhiri, itu aja kali ya, Genta. Thank you sekali lagi, Gene. Sama Jack. Oke, thank you dan kita ketemu lagi di preview selanjutnya. Vino alla fine.
Forza Forza Juve. Juve.